everyone, welcome di Neurovlog episode ke-6 bersama saya Yuniza, researcher dari Pusat Neuroscience UHAMKA. Kita akan membahas hal yang telah terjadi di tahun ini. Kita hampir saja berada di penghujung tahun 2020. Banyak sekali terjadi hal yang membuat kita surprise dibuatnya, seperti misalnya kejadian yang masih happening sekarang, COVID-19, bencana alam yang merenggut kerabat, keluarga, bahkan orang yang tidak kita kenal, tapi kita berapa merasakan dukanya. Kita kehilangan, kita sedih, kita berduka. Kehilangan adalah ketika kita dekat dengan seseorang, tapi seseorang tersebut telah meninggal dunia. Salah satu duka yang paling dalam adalah ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Dan hal itu mungkin saja terjadi pada beberapa orang yang kita kenal. Rasa duka dapat bervariasi bentuknya, tergantung terhadap bagaimana orang terdekat kita tersebut meninggal dunia. Bersedih, hal itu wajar, hal itu normal dan juga baik untuk kesehatan. Tapi hal tersebut juga berdampak terhadap kesehatan diri kita maupun orang lain. Banyak sekali gejala terhadap kehilangan yang bahkan kita tidak dapat mengidentifikasikan emosinya. Seperti misalnya kita merasa anxiety, kita merasa tidak berdaya, kita merasa sedih, kita merasa tidak tahu harus bertanya pada siapa, kita merasa bahwa diri kita tidak ada jalan sama sekali. Hal itu wajar karena kita merasa kehilangan. Terkadang saat kita kehilangan, kita merasa bahwa kita perlu untuk menangis, nafsu makan berkurang, tidak ingin bertemu dengan banyak orang, sulit untuk tidur, dan bahkan berpengaruh terhadap produktivitas ketika kita bekerja. Menurut National Cancer Institute, hal tersebut adalah hal yang wajar. Itu tidak dapat menyembuhkan diri kita dalam waktu yang sekejap saja ketika kita kehilangan seseorang. Kita membutuhkan waktu, kurang lebih mungkin 6 bulan hingga 2 tahun, dimulai dari pada saat kita merasakan kehilangan. Salah satu yang menyebabkan kita kehilangan adalah misalnya keluarga. Ada duka yang sangat mendalam ketika kita kehilangan keluarga karena memang setiap harinya kita bertemu dengannya. Atau mungkin ada satu cerita seorang ibu kehilangan anaknya. Hal tersebut membuat sang ibu merasa bersalah, merasa tidak adil, merasa marah terhadap keadaan. Hal itu wajar menurut Michigan Institute. Hal tersebut wajar karena memang ada perasaan yang tidak dapat tersampaikan, ada rasa kecewa, ada rasa tidak mampu untuk menjaganya. Kemudian ketika seorang memutuskan untuk bunuh diri, hal tersebut lebih sulit bahkan penerimaannya dibandingkan rasa malu, rasa kecewa, rasa marah. Hal tersebut dapat ditanggapi secara berbeda karena bunuh diri ini sering sekali disematkan terhadap orang-orang yang merasa terasingkan, tidak berdaya, dan bermasalah. Hal tersebut diterima dengan lebih sedih dibandingkan kejadian-kejadian yang mungkin saja kita alami seperti yang tadi saya sempat mention, malu, marah, bahkan kecewa. Kemudian kita pernah juga kehilangan hewan terdekat kita. Mungkin bagi beberapa orang hal ini terlihat sepele, tapi hal ini bisa berdampak sekali pada seseorang. Karena bagaimanapun, apapun yang menurut kita dekat dengan kita, siapapun, apapun, ketika kita kehilangan, kita akan merasakan perasaan yang campur aduk, bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Mungkin rasa marah, rasa kecewa yang mungkin tidak dapat tersalurkan. Hal itu normal dan kita perlu relief. Duka itu menyakitkan dan juga melelahkan. Kita cenderung untuk menghindari perasaan tersebut, mencari pelarian sehingga akan ada efek terhadap diri kita, yaitu bounce back. Alangkah lebih baiknya kita mencoba meresapi rasa sedih tersebut sehingga itu dapat membantu kita untuk healing lebih cepat. Bila kita bertemu dengan seseorang atau ada kerabat terdekat kita yang memang sulit untuk bangkit dari kehilangan, keburukan, ada baiknya bertemu dengan seorang yang profesional untuk menanganinya. Karena jika berkepanjangan, itu akan berdampak terhadap mental health, depression.
Tetapi, jika berkepanjangan pula, bisa juga dilakukan dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy untuk mengetahui respon apa yang keluar ketika menyikapi perasaan tersebut. Dan itu akan membantu kita healing dengan lebih baik. Kemudian ada Complicated Grief Treatment atau CGT untuk mereframe ulang fokus kita, tujuan hidup kita. Sedih itu adalah hal normal, tapi ketika sedih, tidak juga kita harus menghindarinya. Kita cukup meresapinya, memahami perasaan kita, kemudian setelah itu, jangan lupa untuk bangkit dan tersenyum kembali. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!